Artinya Bapak itu tidak siap dengan resiko, itu yang apa resiko namanya? dipindah ya Pak. Resiko kerja itu, saya cari yang aman aja lah. Oh gitu. Cari aman sama seperti kita ya kan, cari aman terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Ngobrol bareng Mat Safor. Oke, untuk episode kali ini kita akan mengundang siapa nih? Kayaknya tadi di awal kita baru ketemu sudah membahas mantan ya kan? Kita akan ketemu mantan nih. Enggak sih. Tapi kali ini kita akan mungkin untuk alumni pasti kangen banget nih sama sosok satu ini nih. Iya betul. Beliau ini sudah melegenda di Legenda sekali. Ya, bintang tamu kita hari ini yaitu Pak Irfan. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, gimana kabarnya Pak Irfan? Pak Irfan kayaknya hari ini beda ya kan? Kita di sini lecek ya. Pak Irfannya rapi banget gitu. Pak Irfan rapi. Oh, kalau yang ini memang sebenarnya ini yang dari dulu mau saya tanyakan. Ya, kemarin ini diminta fotonya yang mana yang ini. Saya sudah kirim, kemudian harus sinkron kan fotonya. Oh iya, luar biasa. Tapi ini Pak, ada pertanyaan sebenarnya sudah lama dan ini sebenarnya saya mewakili teman-teman banyak yang bertanya. Ya. Sering nanya gini, itu di MTS masih Pak Irfan ya? Masih. Kok sekarang lebih muda daripada yang dulu? Benar Pak, ini bukan peres ya Pak, tapi nyata. Apa namanya, dibuat enjoy aja kalau hidup itu kan. Kalau memang misalnya ada kemudahan, ngapain yang sulit-sulit kan? Nah, betul sekali. Sekarang karena saya itu juga ada hipertensinya, jadi berapa dokter itu sudah saya dikunjungi ada 7 mungkin. Kemudian ya, diberi obat itu nggak ada pengaruh ya, nggak ngaruh gitu kata anak-anak. Kemudian kata dokter, Bapak ini stres, jadi Bapak harus apa ya, harus santai gitu Pak, tidak dipaksakan, tidak, ya mohon maaf kalau Bapak ngajar itu selalu ada candanya di situ, ada jokesnya, ya harus begitu memang. Jadi ya seperti sekarang. Iya. Kelihatan awet muda Pak ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, Bapak kan sudah lama nih di sini. Mungkin masih banyak yang penasaran. Nah, kalau dulu kan pada zaman saya dulu tuh kan Bapak itu guru biologi. Nah, sekarang Bapak bisa perkenalin enggak Pak? Perkenalkan diri Bapak yang sekarang. Yang terbaru, statusnya yang terbaru mungkin. Nah, posisi-posisinya yang terbaru Pak. Yo, silakan Pak. Jadi sudah kenal mungkin dengan Bapak kan, Bapak nama panjangnya sudah tahu ya, apalagi yang di Mat Safor kan. Oh iya. Kalau status istri alhamdulillah 1, anak 2, ya. Anak 2, 1 udah kerja, 1 masih kuliah. Iya. Okay. Bapak sekarang selain jadi guru ada kesibukan lain nggak sih Pak? Nah itu dia ya, kalau yang ditanyakan begitu ya bingung menjawabnya. Tetapi ya itu tadi, Bapak sudah punya keterbatasan mungkin dari segi usia ya. Jadi ya fokus mengajar aja. Kalau pulang ke rumah ya ada apa, kebun ya. Oh, sudah kebun bunga sekarang. Oke, kebun bunga. Oh, kebun bunga. Masya Allah. Luar biasa Pak Irfan. Ada kebun bunga. Betul-betul di luar loh Pak, di luar dugaan loh Di luar Pak. dugaan. Jangan ekspektasi mungkin ya. Oke. Ya. Pak, Bapak tuh dari di MTS ini sudah dari tahun berapa sih Pak sebenarnya Pak? Oke, di MTS itu 4 November 2001. Wah, detail banget ya Pak. 2001. Iya, Berarti 13 Berarti tahun. itu awal saya masuk di sini juga Pak. Iya, awalnya Pak Taswing ini siswa Bapak, wali kelasnya Bapak ini. Oh, berarti itu yang
dikatakan mantan tadi, tapi tapi kan nggak ada ya mantan guru, nggak ada. Mantan murid juga nggak ada. Berarti dulu Bapak sempat jadi wali kelasnya Pak Taswin ya Pak. Bapak masih ingat nggak sih Pak dulu dia ini manusia ini bentuknya kayak gimana Pak? Bahasanya lari ini. Oke. Kalau Pak Taswin itu orangnya ramah, jadi sama temannya itu dia sangat apa namanya itu setia kawan semuanya. Kayaknya cukup deh Pak spillannya. Ini kan bintang tamunya Bapak. Oh iya. Saya terangkan. Oke. Pak, Bapak itu aslinya memang lulusan biologi kah atau IPA terpadu atau gimana sih Pak? Nah itu mungkin kebijakan fakultas ya, kebijakan perguruan tinggi. Waktu itu ilmunya setengah-setengah semua, tidak ada yang full gitu. Jadi fisikanya ya ketemu juga, fisikanya ketemu, kimianya ketemu, tapi porsinya tidak full gitu, tidak apa ya, tidak satu kesatuan. Kemudian biologinya juga setengah, matematiknya juga setengah. Jadi kalau mengajar keempat itu Bapak tidak artinya tidak menemui kesulitan kan? Luar biasa. Juga ngajar. Master IPA guys, bukan master biologi, master IPA. Iya benar. MIPA. Kalau keterangan untuk ijazah biologi, tapi fakultasnya jurusannya MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi Bapak itu terjun jadi guru memang langsung di MTS ini atau sebelumnya ada dulu Pak? Sebelumnya kemana-mana sudah Bapak ya. Sudah melalang buana ya. Melalang buana. Pertama di SMA alumni Universitas Gajah Mada. Gajah Mada Pak. Ya, alhamdulillah. Waktu itu menggantikan guru yang S2 malah. Bapak belum wisuda waktu itu. Saya menggantikan guru S2 karena masuk ke situ gampang-gampang susah, ada audisinya. Oh gitu kebetulan Pak. audisi di depan gubernur itu waktu itu Pak almarhum Pak Ardan, saya the best lah. Kayak Indonesian Idol dong Pak. Audisi kayak Indonesian Idol gitu kan Pak? Iya, harus ada audisi ya. Jadi ada yang mengajukan lamaran, kemudian ada audisinya. Alhamdulillah Bapak termasuk yang terbaik. Jadi Pak berarti di SMA mana tadi Pak? Samarinda, terus di mana lagi Pak setelah Bapak itu Pak? ini sebenarnya udah tercemar ya. Karena begini, waktu di SMP kelas 2 waktu itu saya terpilih sebagai siswa mewakili Pak provinsi untuk tes nasional 5 mata pelajaran waktu itu. Apa aja itu Pak? Tes nasional, jadi ada matematika, IPA, bahasa Inggris. Saya kok lupa duanya ya. Oh, matematika, IPA, bahasa Inggris, IPS rasanya juga. Bahasa Indonesia. Wah. Ya, 5. Waktu itu untuk menentukan posisi Provinsi Kalimantan Timur itu di ranking berapa ya. Alhamdulillah kita ranking belasan waktu itu. Ya. Dari 27 provinsi. Saat itu masih Ya, 27 saat Pak itu ya. 27. Dan Bapak satu-satunya delegasi siswa yang paling ganteng waktu itu. Kalau ini sih saya percaya Pak. Percaya sih ya. Karena yang 15-nya ini Perempuan. kan perempuan semua. Iya. SMA juga begitu. SMA ada delegasi lagi untuk siswa untuk tes prestasi nasional. Bapak juga terpilih di SMA waktu itu. Nah, dari 16 Bapak sendirian juga yang laki-laki. Gitu. Jadi sebelum Anda Pak, kita balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Sebelum Bapak ngajar di MTS, Bapak sebelumnya ngajar di SMA ya Pak? Iya, SMA. Nah terus? Agama waktu itu namanya. Terus di mana lagi Pak? Universitas Gajah Mada, kemudian SMA 17, SMA PGRI Anggana. Oh, sempat di Anggana Pak ya. Terus Anggana sempat, kemudian MTS di Anggana, saya lupa namanya. Kemudian di MTS Tarakan, MTS apa ya? Hidayatullah Tarakan. Oh, sempat di Tarakan juga Pak. Tarakan. Jadi waktu itu kelasnya terpisah, jadi perempuan laki ini ada sekat gitu ya. Iya. Bapak hanya bisa mengajar di audiens laki-laki semua, jadi yang perempuan hanya dengar suara.
Oh, itu di Tarakan. Kemudian di Tarakan, di MTS Tarakan jelas terangkat pertama tahun 1 Maret 1994. Luar biasa, ingatan Bapak sampai tanggal masih hafal. Aduh, luar biasa. SK-nya Petasinal berapa? Apa namanya di SMA Kagama itu bulan Oktober tahun 1989. Tapi saat itu Pak Anu memang status sudah pegawai negeri Pak ya? Pegawai negerinya 1994. 94 itu di Tarakan ya Pak? Tarakan. Oh, di Tarakan. Tarakan. Terus Bapak ngajukan mutasi gitu Pak ke sini? Mengajukan mutasi, ya. Terus memang Bapak menuju memang tujuan saya ini MTS Samboja atau gimana? Itu ada sedikit cerita di situ. Nah, apa itu ceritanya? Jadi waktu di Tarakan itu ada 2 surat yang Bapak terima, 1 surat mutasi, 1 surat PLT kepala madrasah waktu itu. Waduh, luar biasa. Ada ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ini rezeki Pak. Rezeki Pak langsung jadi kepala. Luar biasa. Kemudian Bapak harus memilih antara 2 ini. Kemudian oleh apa namanya, karena Bapak punya kemampuan waktu itu, semua arah mutasi itu ke Mandua model. Samarinda. Iya. Samarinda. Oh iya. Mandua. Tapi di sini ada tapinya. Di sini ada eksodus yang luar biasa. Guru-gurunya pindah sehingga Bapak yang jadi korban. Kalau Pak Irfan mau pindah hanya di MTS Samboja. Kalau enggak kembali ke asal katanya. Jadi ceritanya terpaksa nih Pak kesini. Enggak sih. Tidak, semua harus disyukuri ya. Oh iya. Alhamdulillah. Di sini ketemu yang cantik-cantik gitu ya. Yang cantik dan pintar kan? Iya. Amin. Terus nih Pak, Bapak ngerasa ada perbedaan nggak sih Pak zaman dulu Bapak ngajar sama zaman sekarang nih Pak ngajarnya Pak? Iya, ada apa ya, degradasi yang jauh sekali terjadi ya. Kalau dulu itu anak-anak masih 60% masih mau membaca buku mereka. Mungkin karena hanya buku aja yang ada ya. Oh iya. Nah, karena 60% mau baca buku termasuk Pak Taswini. Ya. Nah, kalau diberi, dibaca itu dari halaman 61 sampai 90. Selesai itu. Ya. Gak bisa keluar gurunya. Baru melangkah ke depan pintu udah selesai. Apalagi Pak Taswini. Pak, pada ini saya belum ada jongkok loh ya Pak, dan tadi. Jadi pendidikan dulu itu lebih apa ya? Sebenarnya tidak ada bedanya sih, hanya mungkin outputnya yang akan beda ya. Mungkin juga Pak kesesuaian zaman. Iya. Ya. Semua kurikulum itu kan menyesuaikan dengan zamannya ya. Kalau zamannya dulu dibilang pintar, ya itu kan era dulu ya. Yeah. Kalau sekarang dibilang pintar ya era generasi Gen Z ya. Generasi Z ini yang pintar. Tapi anak-anak ini pintar semua. Oh iya dong Pak, anak MTS pintar-pintar semua. Aplikasinya luar biasa. Aplikasi aja disuruh udah tahu dia ya. Udah lebih paham dari gurunya kan. Iya betul Pak. Iya. Oke. Kemajuannya di aplikasi ya. Pak, tapi menurut Bapak itu kepintaran itu penting nggak Pak? Dibanding sama mungkin sikap atau adab mungkin gitu Pak? Iya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rizka waktu jadi pembina kan, pendidikan formal itu tidak ada artinya tanpa pendidikan moral. Nah, Bapak terkesan sekali dengan jadi malu. Pintar penting, bermoral lebih penting lagi, ya. Bagaimana kalau pintar tapi tidak bermoral, kan kontradiksi ya. Mereka hanya pintar di teori praktek saja, tapi di kenyataan, di kesehariannya mereka menipu misalnya kan, membodohi, kan tidak sinkron ya, tidak sejalan dengan apa namanya, dengan kaidah ilmu pengetahuan tadi kan. Pak, selama Bapak ngajar nih dari tahun 90-an sampai sekarang 2024 nih, ngajar di MTS 4 Kukar. Pernah nggak sih Bapak itu
ngerasa apa ya, kesel atau mungkin jengkel, sakit hati sama murid-murid yang Bapak ajar Pak, mungkin karena dia tidak mendengar, atau gimana, pernah nggak sih Pak ada rasa kesel gitu, jengkel, sakit hati gitu, yang susah dilupakan, yang paling susah Bapak lupakan? Jadi sebenarnya ada satu sih. Waduh, bukan angkatan kami kan Pak? Bukan angkatan saya juga kan Pak? Angkatan pertama saya mengajar di sini. Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan Pak Hasbi saya. Dulu paling depan itu berdiri jagain anak ya. Oke. Jadi ada satu anak kita dulu sebenarnya yang rada begitu, yang mucil gitu. Ya, selalu ditungguin oleh gurunya, termasuk waktu itu Pak almarhum Pak Ismail ya. Oh iya, kepala sekolah ya Pak. Tapi saya apa namanya? Saya juga belajar dengan apa yang terjadi di Tarakan waktu itu. Anak-anak tingkat sekolah di Tarakan itu kenakalannya luar jauh dari di sini. Oh, jadi pada saat itu kita masih hanya ditegur saja, seperti Pak Tasim misalnya menegur, kemudian apa itu, seperti keluar kata-kata kasar, itu nanti malam itu atap pasti dilempar itu. Waduh, ekstrim ya Pak. Ngeri. Ya. Kemudian beberapa anak yang tadi bermasalah, beberapa tahun kemudian saya ketemu, saya juga kaget, ya ternyata dia kehilangan anggota badannya, siswa kita di sini. Gini Pak, dan antara sekian kan itu mungkin ada anak yang nakal pada saat sekolah, dan mungkin dari sekian banyak siswa, mungkin ada beberapa mungkin yang sudah Bapak temuin setelah sekian lama. Akhirnya ketemu. Kira-kira ada perbedaan kah Pak? Mungkin atau pada saat sekolah nakal sampai tua pun memang masih nakal, atau ada perubahan justru yang nakal? Soalnya kan sekarang itu kan justru yang nakal itu lebih ingat guru Pak. Iya. Mungkin seperti itu kan Pak. Gimana Pak? Jadi ada satu yang terkesan mungkin di tahun lalu ya. Tahun lalu dari sekian banyak siswa kita ada namanya Henry, ingat gitu? Henry ya. Oh, tapi bukan angkatan Pak Tasbih ya? Nah, di angkatan saya juga ada namanya Henry, Pak. Ada Henry. Jadi dia sudah bekerja di Sumatera kalau tidak salah waktu itu. Masih ingat dengan saya, Pak? Ingat saya? Saya juga sudah lupa ya. Nah, itu dulu waktu di kelas itu kerjanya hanya tidur. Ya, tidur, narik kerjaan temennya. Saya kaget, alhamdulillah ada anak yang sebandel itu masih ingat dengan gurunya. Luar biasa kan? Ya, itu masih ingat. Itu sangat berkesan itu. Di kehidupan sekarang yang luar biasa kan? Oh iya benar Pak. Luar biasa. Perubahan apa? Ya zaman Pak. Ya, perubahan zaman ya. Jauh. Ada yang ditegur gurunya, ketemu di luar tuh nggak akan laku ya. Nggak akan gitu ya Pak? Ada Pak ya, sakit. Ya. Oke. Pak, jadi guru itu memang cita-cita Bapak kah Pak? Ini dia ini. Gampang-gampang susah menjawabnya kan. Begini, sebenarnya waktu sekolah bagaimana ya mengatakannya ya? Sekolah yang lebih tinggi begitu ya. Jadi nanti Bapak sosokan kuliah. Enggak kuliah gitu kan. Susah sekarang kan. Jadi waktu sekolah yang lebih tinggi dulu ada formasi untuk dosen itu dari 16 pelamar dan audisi waktu itu di Unmul, Bapak termasuk 3 besar. 3 besar, kemudian biasalah kalau ada yang dekat-dekat dengan tim gitu kan. Nah, kalau saya sih apa adanya. Kalau Bapak itu ada apa adanya ya, tidak mau yang begitu. Jadi 2 ini kan lebih dekat ya dengan tim. Dia mungkin apa istilahnya sekarang itu orang dalam nggak Pak? Kenal orang dalam. Bukan. Waduh Pak. Kalau tiba-tiba kita serangan fajar. Serangan fajar. Ada serangan fajar yang ke tim gitu ya. Kayak pemilu juga ya Pak? Iya, begitu juga. Pemilu di Konoha. Sehingga saya tidak terpilih, yang 2 ini yang terangkat.
sampai sekarang. Kemudian kebetulan itu menjadi dosennya Pak Suwadi, teman saya itu. Ya, satu angkatan. Pada saat itu ya. Iya. Kata Pak Suwadi, Pak Irfan ada salam dari ibu ini. Oh, teman saya saingan apa? Saingan waktu tes ya Pak? Itu, iya. Kompetitor ya. Iya, kompetitor saya ini waktu di Unmul kan. Waktu menjadi dosen itu Pak ya? Iya, waktu jadi dosen. Terus Bapak nggak jadi dosen, jadi Bapak beralih ke jadi guru gitu Pak? Nah, itu belum liku-likunya panjang. Oh, waduh panjang ini. Panjang. 5 episode guys. Setelah itu saya ikut tes lagi di Koran Republika waktu itu. Koran Republika itu baru terbit, kemudian memberi beasiswa. Alhamdulillah saya termasuk 2 di antara ribuan pelamar Kalimantan Timur yang lolos. Berarti Bapak ini sebenarnya backgroundnya memang siswa berprestasi ya Pak? Iya, alhamdulillah. Kebetulan. Ya. Jadi insecure Pak. Okay. Jadi kemudian waktu itu dua-duanya tidak ngambil. Dua-duanya tidak mengambil fasilitas S2 itu dengan berbagai alasan. Kalau Bapak kan kata orang tua Bapak, "Loh, kamu barusan selesai kuliah kok mau hilang lagi dari rumah gitu. Mau meninggalkan rumah lagi dalam waktu yang lama." Jadi saya tidak ambil. Kemudian bertepatan dengan SK untuk pengangkatan guru itu saya dapatkan juga. Oh, yang ditarakan itu Pak? Iya. Nah, jadilah seperti sekarang Wong Cilik guru ya. Oh. Guru itu Wong Cilik ya. Cilik. Tapi Pak, Bapak bangga nggak sih jadi guru? Alhamdulillah, kita profesional aja. Saya kalau dari suara hati, ketulusan, saya bangga jadi guru. Pak, selama Bapak ngajar di MTS ini nih Pak, pernah nggak sih Bapak itu ngerasa capek jadi guru, mau pindah aja jadi yang lain gitu? Jadi struktural mungkin Pak? Pindah ke struktural, mungkin bosen gitu jadi guru karena tiap hari. Ya. Kan kalau jadi guru Bapak kan pagi-pagi nih sudah harus datang, harus menerima anak-anak, mungkin jam 6:30, pulang juga nanti kita terakhir gitu. Siapa tahu Bapak mungkin pernah berpikiran beralih, aduh aku jadi kepala KUA aja deh. Gitu. Jadi begini, Bapak kembali ke pembicaraan awal, Bapak itu punya keterbatasan. Jadi ya ikut filosofi air lah, air mengalir kan. Oke, air itu pasti mengalir. Apapun yang menghalanginya dia tetap akan terus. Ya, itu filosofi air. Iya, akan terus. Kalau keinginan kayak yang lain-lain udahlah. Artinya Bapak itu tidak siap dengan resiko. Itu yang resiko dipindah ya Pak. Resiko kerja itu saya cari yang aman aja lah. Oh, gitu. Cari aman sama seperti kita ya kan, cari aman terus. Bapak mungkin begini, enggak sanggup dengan beban yang luar biasa. Jadi keterbatasan sudah ya, bebannya yang ringan-ringan aja dah. Berarti mending ngadepin anak-anak yang begini Pak ya. Mending ketemu dengan Gina, ketemu dengan Tapi Pak, ada enggak Pak keinginan untuk naik level mungkin jadi kepala madrasah mungkin? Ya, gitu Pak. Ya, seperti Bapak Nah, kan tadi sudah ditawarin kan Pak? Di awal itu kepindahan saya ke sini tuh ada 2 surat. Ya. Pertama surat mutasi bisa dipindah ke sini, kedua surat pengangkatan PLT ditarakan waktu itu. Iya. Dua-duanya, salah satunya saya gugurkan. Kemudian di tahun 2005 juga sempat, tapi entah apa, sudah semua persyaratan sudah di 2005 itu, kemudian nama saya tidak dimunculkan waktu itu. Saya juga kurang tahu gimana. Ya, 2005 tuh Pak 2005 ya. Itu. Ya sekarang tidak punya ambisi begitu lagi. Ya, sekarang sudahlah nikmati yang adanya sekarang ya Pak. Nikmati yang ada saja. Tapi kan Pak, Bapak di sini kan setahu saya nih
sudah pernah menjabat sebagai kurikulum. Ya. Oh iya guys, Bapak ini sekarang ini jabatannya sebagai Wakasapras. Jadi Pak Irfan ini yang menangani, mengurusi semua sarana prasarana yang ada di MTS ini. Pak, itu kan Pak pernah menjabat tuh. Ada perbedaan nggak sih Pak? Ya. Dua jabatan tersebut itu. Antara Wakakurikulum dan Wakasapras, Pak. Oke. Sebenarnya tidak jauh-jauh amat bedanya. Hanya kalau kurikulum itu mungkin harus full di tahun pertama ya, membuat jadwal pelajaran. Kemudian kalau jadwal itu udah selesai kan udah nyantai nih. Berikutnya paling masalah administrasi Pak ya. Kalau asesmen ya, supervisi asesmen itu diatur semua oleh Wakakurikulum waktu itu, sampai sekarang ya. Kalau sarana prasarana itu kan langsung terlihat jelas ya. Terlihat jelas, itu yang bedanya di situ. Kalau tiba-tiba got penuh dengan sampah, yang pertama akan ditanyakan siapa ya yang menangani sarana prasarana di sekolah ini. Oke. Oleh karena itu anak-anakku sekalian semua, nih pesan buat kalian. Pesan buat kamu, artinya kalau ada sampah itu tanggung jawab bersama, bukan dibiarkan. Oh ini sampah kelas sebelah kok. Oke, jangan sampai itu terjadi ya. Banyak sekali yang seperti itu zaman sekarang, Pak. Ya itu. Betul apa yang katakan Pak Tasbih gitu. Kalau kamu tidak mau membuang sampah, kamu yang saya buang. Jadi gini Pak, sekarang sudah jadi Wakasapras. Ini ke depan kira-kira gebrakan sebagai Wakasapras yang menjadi prioritas Bapak ke depan kira-kira. Sebenarnya banyak. Jadi sempat Bapak foto ini ruang ini, kemudian ruang parkir. Rencana di yang lantai 2 ini kita kita cat dengan berbagai warna, tidak monoton. Oke, tidak monoton, hijau, tidak ya, saya tidak suka itu. Dunia itu penuh warna. Kemudian di depan itu kita buat parkirannya minimalis dan modern. Jadi dia lengkung, atapnya lengkung tanpa tiang. Tanpa penyangga. Oh, di tengahnya gitu Pak ya. Insya Allah di parkiran itu nanti lengkung begini, lengkung ya. Ini tanpa penyangga, jadi enak, tidak ada Ya nggak ada penghalang di tengahnya ya Pak. Tidak ada hambatan. Jadi itu ya nanti ke depan. Iya, tidak bertiang lagi insya Allah. Tapi ada tapinya, karena keterbatasan anggaran mungkin semuanya akan bertahap. Semuanya akan bertahap. Mungkin Gina dan Almira selesai nanti itu jadi alumni, kemudian bakal iri Pak. Sekolahannya bakal iri. Kok sekolah saya keren sekarang. Nah Pak, kan kita ini kan sekarang lagi ruang podcast nih. Nah melihat situasi ruangan kita, siapa tahu Bapak ada gebrakan mungkin mau ngasih ruang atau apa gitu ya kan. Iya. Jadi ada bagaimana ya mengatakannya ini? Sebenarnya ini ini tidak layak ya, tidak layak. Waduh. Kurang makanya dilayakin Pak. Ya, ini sebenarnya kurang layak, tidak layak. Kurang layak. Pak pasti baru. Ke depan kita akan lebih silent ruangannya kan? Iya Pak. Oh iya benar Pak. Nanti sebenarnya yang di atas itu ya, yang di atas yang di lab lama. Karena kesepakatan saya dengan Pak Nas juga begitu. Ya, kita akan pindah ke sana. Hari itu karena saya ada kesibukan juga, Bapak kaget, itu sudah dibersihkan. Tapi setelah itu saya lihat di statusnya Pak Taswing kok macet ini kerjanya, ada apa? Ada apa ini? Tunggu ada AC-nya kali ya kan. Sebenarnya kita akan biar adem. Ya, sebenarnya sudah dibicarakan dengan Bapak Kepala Madrasah, kita akan buatkan ruangan yang komprehensif lah. Mungkin khusus multimedia kali Pak ya bahasanya gitu Pak ya. Kalau di atas itu saya sudah bicarakan ada sekat itu, ada sekat khusus untuk
podcastnya. Jadi AC-nya juga ada. Ya, semoga ya Pak cepat realisasi. Semoga cepat realisasi. Ada AC-nya. Semoga ada AC-nya cepat. Cari AC. Kalau bicara AC, kita ada 2 pengadaan nanti. Sudah pengadaan itu insya Allah 2 PK. Amin Pak. Biar adem gitu ya kan Pak. Yang di sini akan dipindah ke ruang TU. Nah, yang di sini itu akan 2 Pak. AC baru yang 2 PK. Enakan adem gitu. Adem, ya. Di perpus baca dalam keadaan sejuk kan lebih enak ya. Kita doakan semoga semuanya cepat terrealisasi. Amin. Nah ya, sekarang kita masuk nih Pak di sesi sekarang Pak ada Q&A. Sesi kita di boleh. Ini kalau yang ini pertanyaan dari para netizen nih Pak. Netizen Pak. Dari Azhar Al Hasan. Oh, Azhar. Ini angkatan. Alhamdulillah. Bapak masih kenal nggak Azhar Al Hasan? Kenal, ini sering ketemu ini. Orang Margo. Tetangga kah Pak? Kebetulan sering ketemu. Oh, ini yang ditunggu-tunggu. Kira-kira deh Pak, Azhar ini nunggu Bapak ini ada apa? Ya itu Pak. Tunggu kayaknya. Atau ada hutang. Mungkin ada hutang Pak. Ini yang ditunggu-tunggu dia bilang. Hutang dengan saya ya. Oh gitu ya. Ayo, next. Dari Blow Up Ski. IPA susah banget Pak. IPA susah banget. Nah, ya, ada itu. tips enggak Pak supaya enggak Oke. kelihatan susah? Bagaimana sih dunia ini coba nggak ada IPA-nya gitu? Karena ada anak-anak itu gitu, ya. Memang momok ya, hitungan itu momok bagi kita. Apa namanya? Kalau kamu merasa itu beban ya, beban. Hitung-hitungan itu beban. Justru karena beban itu, negara kita indeks hitungannya itu jatuh ya, terlalu bawah. Kita kalau di ASEAN kita hanya lebih tinggi dari Laos dan Timor Leste. Oh, masih ada 2 Pak di bawah. Masih aman Pak, masih ada 2. Itu susah banget ya, betul ya. Bapak juga merasakan dulu awal-awal. Bapak kan sekolah juga seperti kamu, ya. Bagaimana sih memahami ini, Bapak? Memang ilmu itu tidak akan kita mengerti dari satu sumber. Ya. Oke, sekarang kan sudah canggih ya, dari YouTube bisa, ya. Bahkan dari pengalaman sehari-hari bisa Pak ya? Dari pengalaman Bisa. sehari-hari bisa. Dari mangga jatuh aja. Mangga jatuh. Kalau Itu gaya apa? Gaya apa tuh? gravitasi. Gravitasi. Iya kan Pak? Oh, pasti. Ya, saya ingat Pak. Benda jatuh ke bawah ya. Ya. Itu Newton ya. Oh ya. Oh, salah. Aduh, berat Pak ya. Berat. Itu tadi. Jadi tidak serta-merta ilmu itu berasal dari satu orang. Mungkin dengan Bapak agak susah dia pahami, dengan guru lain mungkin bisa. Ya. Tuh. Ya. Jadi ada Yang penting jangan berhenti belajar. Iya, Ya. ada istilahnya apa? Bimbingan belajar ya, bimbel. Bimbel. Ya. Bimbel. Nah, bimbel ya. Bimbel itu tidak mesti apa ya? Waktunya apa? Waktunya itu Terjadwal atau gimana? terus menerus enggak mesti. Ya ketemu hari Minggu bagus. Hari Minggu aja waktu-waktu kamu yang luang ya bagi kamu. Iya. Dari YouTube bisa. Tapi ya itu tadi susahnya itu malas. Ya. Tuh, Karena kuncinya di situ Pak. 5 huruf itu yang agak LAS. Ayo, next. Lanjut. Dari Jaem Jaem. 8151. Siapa ini? Nah, Jaem, ini siapa ini? Gimana? perasaan Bapak menjadi guru di MTS 4? Perasaan. Alhamdulillah Bapak mewakili teman-teman guru juga, Bapak Ibunya. Saya bangga. Bangga. Luar. Oke. Oke, next. Mutia 740. Bapak nggak ada niatan mau ngajar kelas 9 lagi. Sesekali dong Pak. Ini- Emang Bapak nggak ngajar kelas 9 Pak? Tidak, ini Mutia yang mana ini? Ini berarti dia kelas 9 nih Pak soalnya. Oh, Mutia. Oke, Mutia. Terima kasih Mutia. Mungkin regulasi atau aturan. Jadi apa namanya? Kurikulum itu mungkin memandang Bapak itu udah apa namanya? Udah lebih mantap lah di kelas 8. Jadi Iya.
dipertahankan itu. Jadi Ibu Linda tidak berani lagi mungkin untuk merubah regulasi itu. Iya. Ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri ada keinginan Pak seandainya ini Pak. Bapak profesional saja kalau ditugaskan di mana aja. Dimanapun ya. Pak, jadi kalau pilih Pak ya. Iya. Oke, next. XYZ, Masya Allah nama susah banget. Kenapa setiap Bapak nerangin materi selalu diselingi gombalan? Asik nih. Ini kapan? Kapan? Mutia itu pengen Bapak ngajar lagi. Nih Pak, sebelum menjawab nih Pak, contoh gombalannya gimana sih Pak? Jadi begini, kalau Bapak mengajar itu, Bapak ngeluarkan jokes juga. Daripada kelasnya hening, ya. Oke. Loh, jadi tiba-tiba Bapak ke depan, kemudian Bapak kok kalau berada di kelas ini seperti kehilangan kata-kata. Itu dianggap gombal gitu. Maksudnya itu supaya mereka peka ya, Pak. Itu mereka ngerasa digombalin. Ya Allah, baper banget sekalian. Anak-anak sekarang positif vibe, Pak. Positive vibe. Ayo, oke. Dari Amang_Kun. Pak, kita kan Jepang deh ini ya. orang Jepang ini, Pak. Pak, kita kan satu angkatan nih. Lagu Naf dulu satu album di Sambalado. Satu angkatan ini, Pak. Ini yang mana ini? Ini Pak, kan di podcast ini kan ada sesi Sambalado. Ini yang Korea kemarin, bukan Jepang ini. Korea ya. Oh, Korea. Lagu Naf. Emang Pak ada lagu kenangan kah Pak lagu Naf ini? Enggak sih, kalau Bapak ini hanya suka saja kalau lagu itu, ya hanya suka. Jadi disclaimer nih guys, Bapak Irfan itu suaranya mantap. Jadi lagu apa aja ya, kalau Pak Irfan yang nyanyi, tapi yang paling enak nempel, banget. yang paling nempel lagunya Firman Idol. Ya. Yang gimana Pak? Itu. Pokoknya itu lagu sampai selalu saya ingat itu lagunya Afgan itu. Jadi begini, yang Bapak sekali. jadi suka lagu itu kebetulan saya itu dibawa teman sebenarnya ke studio musik di Hotel Mesra Samarinda. Karaokean ya Pak. Jadi hotelnya studio bukan karaoke. Studio, Jadi lengkap. Jadi dari pengunjung itu lengkap. Kalau mau piano yang manapun dia punya, gitar yang manapun, akustik. Ya, langsung musik. Langsung. Studio musik. Dia punya studio musik. Nah di situ alhamdulillah bisa lah ngiringi lagu-lagu sedikit-sedikit. Iya. Bisa main alat musik Pak? Enggak. Berarti nyanyi Pak ya? Nah, ya vokalis. Vokalis. Memang beda ya kalau setelan vokalis ini memang beda. Tapi kelihatan Pak dari tampilan vokalis. Setelan vokalis. Kita tukang gulung kabel. Apa ini? Setelah ini nyanyi kan? Nggak usah nyanyi ya? Oh. Ada lagi? Ada nanti Pak. Ayo next. Dari Yana Aeven. Pak Irfan masih suka nyanyi lagu Dewa 19 gak Pak? Pas ada acara di Matsapo. Nah, ini lagu Dewa tadi Now. Dewa 19. Berarti ini penggemar Bapak juga jadi zaman dahulu kala mungkin Pak. Masih suka. Sebenarnya Bapak itu hanya menyesuaikan genre. Ngeri guys. Oke. Kemudian kalau Bapak tidak bisa sama sekali itu kalau dangdut. Angkat tangan Pak ya. Give up. Wih. Apa artinya give up? Angkat tangan. Next. Lanjut. Dari Bumi Bats, Bapak kan sering banget ketemu alumni. Yang paling Bapak ingat yang mana? Yang ingat yang ketemu Bapak dong. Ya kan? Iya. Kalau nggak ketemu nggak ingat ya Pak? Tapi kan Pak maksudnya gini mungkin tuh kan Mbak mungkin kan mungkin yang ketemu bukan cuma 1-2 orang aja di antara kan alumni yang lulus mungkin kan sudah ratusan mungkin kan Mbak. Ribuan. Nah mungkin yang ketemu itu pasti ya separuhnya mungkin ada ketemu Bapak. Nah yang paling Bapak ingat itu yang mana? Yang ketemu sih. Yang sering ketemu itu paling berkesan ya. Sering ketemu. Senin ketemu. Itu paling berkesan.
Berarti ini Bapak intinya munyak, bosan. Berkesan dan real ekspektasi. Pak, Bapak harus sabar sampai Bapak pensiun ketemu kita terus, Pak. Tolong Pak digaris bawahi dulu. Yang kedua ini, saya sangat terkesan dengan ngadirun. Oh, yang ngadirun, Pak. Salah satu ya. Kenapa, Pak? Bapak tidak bisa menyebut banyak sih sebenarnya. Yeah. Saya paling terkesan dengan ngadirun itu masih ingat dengan Bapak, masih mau nyamperin Bapak. Betul sekali, masih Pak. mau nolongin Bapak itu wah sangat luar biasa ya. Ngadirun ada Pak. Ngadirun. Halo Ngadirun. Dia setiap ngantar ponakannya tuh Pak. Oh, ada ponakannya di sini Ada ya? Pak di kelas 71 Pak. Dia tuh klakson gitu Pak, senyum. Masih ingat sama guru-gurunya. Memang ada yang lupa Pak sama Bapak. Mungkin oknum Pak ya. Yang lupa sih banyak, tapi tapi nggak usah baper. Iya. Istilahnya Pak Tasung sekarang kan baperan banget Bapak. Iya, benar. Lanjut. Oke, next. Oke, habis nih. Alhamdulillah. Oke, ini Q&A-nya sudah habis. Kita lanjut sesi selanjutnya, Pak. Ada satu lagi pertanyaan. Ada pertanyaan. Nih Pak, Spesial ada nggak sih Pak? Pak? Ya, spesial dari saya nih Pak. Ada nggak sih Pak pesan untuk kami nih Pak? Kami kan dulu murid Bapak, sekarang juga kita bekerja bareng. Terus juga kita nih guru baru lah, ibaratnya kan jauh di atas Bapak tuh sudah senior, jauh di atas kita. Ada nggak pasti Pak pesan buat kita yang muda-muda ini Pak? Oh, muda. Muda. Apa namanya ya? Apa yang mau dikatakan ini? Jadi begini, sebenarnya tantangan itu hampir sama saja dengan zamannya Bapak mengajar. Ya, tantangan ke depan kan lebih berat lagi. Hanya tolong siswa itu kita hadapi dengan sama rata, tidak ada yang kita beda-beda. Ya, betul. Ya, kita guru itu tahu kok, yang pintar itu yang mana, yang kerja sendiri itu yang mana, yang jawab sendiri, yang bisa yang mana, yang narik jawaban temennya siapa. Nah, ketahuan sebenarnya. Pesan saya ya profesional, tulus, itu yang lebih penting. Disiplin, jadikanlah Anda itu diri sendiri. Jadi diri sendiri. Pesan Pak Irfan. Itu yang berat itu. Berat. Kita kan sepertinya mau niru orang nih di tetangga sebelah. Turun, nanti balik lagi. Saya gitu juga. Waduh, ini tertaruh Bapak ini enggak nyindir saya kan? Enggak ada ya. Jadi jadilah diri sendiri, be yourself. Oke, sih. Ya, sebelum kita tutup podcast kita hari ini Pak, kata-kata hari ini dong Pak. Quotes. Kenapa tadi tidak ada bocoran begitu ya? Jadi bingung. Spontan ini Pak kita. Ini sebenarnya sengaja kami tidak kasih bocoran karena kami tahu Bapak ini kan backgroundnya berprestasi. Banyak kata-kata Bapak Irfan. Kata-kata suka menggombal kan. Satu kata, be yourself. Singkat, simple, padat, tapi jelas. Jadilah diri sendiri. Terima kasih Pak Irfan. Tidak terasa Pak Taswing, Ibu Rizka. Terima kasih Bapak udah hadir di podcast di Ngompor. Mohon maaf Pak ya, mungkin kita ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf. Sama-sama Pak. Iya, kita ucapkan terima kasih. Semuanya para penonton. Terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, terus nyalakan loncengnya dan selalu nonton selalu nonton Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Kayaknya kurang seru deh kalau Pak Irfan nggak ikutan. Iya Pak, gitu Pak tangannya Pak. Nih ya Pak ikut Pak, jagonya Ngompor. Iya. Gimana? Ngompor, ngobrol bareng, ngobrol Pak. Ngobrol bareng Mat Safor. 4 ya. Siapa ya? Oke, ya kita mulai ya. Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Yeay.
adikku.